lain adalah kegiatan Tajemtra ya. Alhamdulillah kita kemarin bisa bergabung di dalam Tajemtra. Mudah-mudahan kegiatan ini adalah kegiatan yang bentuknya juga silaturahmi, bentuknya juga untuk olahraga ya, karena kita adalah insan kesehatan, juga ini bentuk siar kita supaya kita lebih dikenal oleh masyarakat. Apa sih PPNI itu? Alhamdulillah kegiatan berlangsung dengan lancar. Kemudian kami juga mengadakan baksos kemarin dengan ada ustadzah yang ternyata ketemu Bu Ustadzah, ternyata juga dosen UDS ya, Ustadzah Sydney ya, masih keponakan dari Bu Nyai ya, yang hadir juga di ruang Zoom pada kesempatan hari ini ya. Kami mengadakan kegiatan sinergi pula dengan Muslimat NU, juga waktu itu bersamaan dengan teman-teman Kalisat mengadakan kegiatan bersama dengan PP Muhammadiyah ya. Jadi semua hal yang baik kami ikuti karena memang kebaikan itu tidak terbatas ya. Alhamdulillah kami juga bisa bertemu dan diskusi dengan Pak Idkon sebagai Ketua DPRD Jember. Ini juga sebagai bentuk support juga beliau kemarin di UDS Rawuh, maka kita juga bisa bertemu di sana. Ini kami sering WA juga untuk saling support, saling membina hubungan baik. Kemudian Muskom alhamdulillah akhirnya dari 18 DPK sudah selesai di tahun 2022 dengan 22 DPK ya. Ini kemarin Muskom di Kaliwates, kemudian di Mayang, ini di UDS ini ada Mas Yuki ya, dan teman-teman semuanya, ada Pak Guru juga ya, dan seluruh ya, ada Pak Lut tidak kelihatan mungkin sedang sholat asar ya. Kemudian juga di DPK Rolas Medika. Ini visitasi yang kami jalankan juga berproses. Hari ini Pak Sekretaris kami juga sedang melakukan tugas visitasi, makanya beliau sedang di perjalanan. Kita saling backup, kemarin saya yang di perjalanan sehingga Pak Sekretaris yang share screen dan semuanya, sekarang saya yang share screen. Lagu dan lain-lain karena tidak apa-apa. Kita fleksibel mawon, siapapun tidak kita permasalahkan. Kita cari teman yang bisa dan sanggup untuk melakukan hal yang baik. Di dalam visitasi, alhamdulillah kita sudah mulai kita bikinkan edukasi video yang bisa kita tampilkan di ruang praktek teman-teman semua ya. Ini sebagai bentuk daripada siar PPNI dan kami tumbuhkan cinta dan sayangnya kepada teman-teman PPNI untuk PPNI. Kami berharap nanti UDS yang punya mahasiswa yang sekian banyaknya, Mas Yuki dan teman-teman dosen semua, Pak Guru ya, Pak Kaprodin ya, Bu Dekan dan semuanya, kami berharap nanti ketika ada kegiatan DPD PPNI Kabupaten Jember terkait dengan IG-nya, kemudian Facebook-nya, YouTube-nya, monggo semua komen, semua support ya. Kami berharap apabila semua nanti support akan ada pendapatan juga selain megahnya PPNI kelihatan, kompaknya kelihatan, nanti juga akan ada dana yang mungkin masuk yang semua nanti bisa kita kelola dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Kami punya teman wartawan di Surabaya itu mengimankan kalau PPNI Jember tidak berkembang di dalam sosmednya. Iman-iman. Kalau semua tidak peduli, iman-iman. Sangat-sangat iman-imannya. Kalau kita ada kegiatan-kegiatan yang like support cuma subscribe juga cuma 20, 30, padahal anggota kita ribuan. Mana kekompakannya? Oleh karena itu kami mohon Pak dosen, Bu dosen ini juga aktif untuk subscribe dan mensupport IG, Facebook, dan YouTube kami. Begitu juga ketika di UDS membutuhkan kami kompak, kami juga akan support. Jadi saling support, saling mendoakan. Ini insya Allah tidak ada negatifnya, bahkan banyak positifnya dan banyak kebaikan untuk kita semuanya. Sehingga kita betul-betul sinergi dan saling mendoakan, saling support. Kemudian laporan keuangan, ini walaupun teman-teman dari DPK masih baru lahir, DPK UDS kemarin, namun perlu juga memiliki hak untuk mengetahui laporan keuangan DPD PPN Jember. Ya. Terus terang saja teman-teman, kami pada waktu serah terima dengan Ketua DPD yang sebelumnya, tidak ada dana yang tersisa mungkin karena banyak kegiatan di periode 2 periodenya beliaunya, tidak ada dana yang bisa diberikan kepada kami karena mungkin padat dan lain-lain, saya nggak ini. Yang jelas di periode kami dengan dikawal teman-teman semuanya, kami di dalam tetap kegiatan besar banyak ya, tapi ternyata dana masih bisa kami sisihkan, kami menata sedemikian rupa supaya dana ini satu pintu tidak boleh keluar dari mana-mana ya. Alhamdulillah saldo di BNI kami ada 3 juta sekian,
kemudian di Bank Jatim 253 juta sekian, saldo cadangan ini ada di Bu Bendahara, Bu Ida dan Bu Erni, sekretariat, ini ada 10 juta sekian, ini yang kami gunakan untuk cadangan surat tugas ketika kita memberikan tugas kepada teman-teman. Ya, jadi kelola uang, alhamdulillah Mas Yuki, nanti mudah-mudahan di 2023 ini ketika mulai pembayaran VA, insya Allah akan ada dana juga yang masuk ke DPK UDS. Silakan dikelola sedemikian rupa, semua adalah untuk kegiatan-kegiatan daripada PPNI. Ya, insya Allah nanti akan ada hal positif. Kami kalau melihat di dalam setahun aja punya uang segini, ya, nanti kalau 5 tahun insya Allah kita punya uang sekian M, ya. Jadi bisa untuk kebaikan-kebaikan. Padahal kami banyak pengeluaran untuk apa? Untuk tajam. Kemarin kita mengeluarkan juga banyak kegiatannya. Untuk Baksos, Muslimat NU, dan untuk Muhammadiyah kemarin juga ada dana yang kita keluarkan. Untuk kalender support ini juga banyak yang kami keluarkan, termasuk untuk capacity building. Ini kami mengeluarkan dana sekitar 60 jutaan. Tapi alhamdulillah kita masih surplus dana kita. Semua adalah berkat support dari semua lini, semua pihak, termasuk teman-teman UDS. Ya. Mudah-mudahan semakin support sehingga nanti akan semakin membuat DPD Jember semakin percaya. Ini untuk rencana kegiatan yang akan datang, teman-teman. Di akhir bulan ini kami mengagendakan untuk pelatihan BTCLS. Ini adalah salah satu fasilitas untuk teman-teman karena BTCLS adalah pelatihan basic yang harus kita miliki. Seluruh perawat harus memiliki pelatihan basic ini, ya. Yang ini juga bisa dipergunakan untuk pengurusan surat izin praktek perawat mandiri, juga bisa untuk mensupport di SIPP Yankes, juga sebagai bentuk penambahan SDR, perpanjangan SDR itu membutuhkan adanya SKP, ini bisa SKP-nya bahkan ini adalah dari DPP PPNI Pusat. Ya. Ini juga untuk pengembangan kebutuhan daripada teman-teman. Kami berharap nanti ke depan Pak Yuki dan diskusi dengan Bu Dekan dan Pak Kaprodi terkait dengan kebutuhan mahasiswa, mungkin mahasiswa lulus itu nanti akan ada sesuatu yang beda ketika ada UDS DPK, ya. Lulus sudah punya sertifikat BTCLS, sudah memiliki KTA PPNI. Wah, luar biasa. Sehingga teman-teman lulus tidak bingung harus bagaimana, harus pelatihan kemana, harus ngurusi DPK mana, tapi sudah punya. Sehingga nanti ini akan menjadikan teman-teman lulus tinggal mencari pekerjaan. Bahkan nanti kalau untuk ke luar negeri ada juga pengurusan dan pengizinan rekomendasi dari DPD juga akan kami berikan fasilitas yang lebih mudah, ya. Ini teman-teman Mas Yuki mungkin nanti ketika ada teman-teman dari DPK UDS yang menginginkan pelatihan ini, monggo tolong di-share. Ini di akhir bulan ini, ya, kami akan menggendakan BTCLS. Ya. Kemudian ini rencana tindak lanjutan, ya, kalender 2023 sudah kita lakukan, tinggal kita pembagiannya. Kemudian kami juga ada pengen penguatan kebatinan karena memang manusia itu tidak luput dari dosa, noda, kesalahannya, maka pengen juga kebatinan ini kita jadikan hal yang positif juga, tidak aja hal ilmiah saja, ya, lahiriah, ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, tapi kebatinan juga perlu, ya. Juga penguatan kesiapsiagaan bencana, mari nanti kita akan adakan hal-hal yang baik untuk bencana ini. Kemudian penguatan support DPK, capacity building 22 Januari 2023. Izin kami sampaikan di capacity building nanti teman-teman, yang awalnya kami berencana untuk penjemputan atau titik kumpul di Masjid Rodotul Muslihin, ini kami sudah diskusi dengan Pak Lulu, dengan panitia, bahwa nanti izin kami mengadakan penjemputan dan titik kumpul di Universitas Dr. Subandi. Pak Yuki, matur nuwun masukannya. Kami sudah telepon ke Pak Lut malah senang. Kemarin soalnya kami juga berharap seperti itu, Pak Ketua, ternyata lancar, alhamdulillah. Jadi ada suatu proses sehingga nanti teman-teman bisa parkir di UDS dan bisnya juga akan kumpul di situ. Matur nuwun sangat dari pihak UDS yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadikan titik kumpul di sana, ya. Kemudian mengembangkan diklat yang sinergi dengan lintas, berbagai lintas, ya. Perjuangan hukum Japung ini sedang berproses. Kemudian tindak lanjut pengeboran air ini masih belum, tapi sudah kita pikirkan. Karena sumber air di DPD sangat memprihatinkan. Kami ingin berproses untuk menjadi hal yang baik. Juga aset sekretariat ini sementara ini masih terjadi sisi paham. Nanti kami harap dengan adanya capacity building, rasa memiliki PPNI semakin kuat sehingga nanti semuanya adalah satu, yaitu untuk kebaikan PPNI, ya. Kemudian aset klinik ini, ya, teman-teman yang di UDS ini termasuk Pak Lulut, Bu Aulia dan lain-lain banyak punya dana yang di sana besar, masih belum tahu sampai mana
kondisinya mudah-mudahan nanti dengan adanya capacity building berikutnya akan ada persatuan yang kuat untuk kebaikannya. Ya. Kemudian masukan dan saran dari Prof. Nur ketika kami bertemu, mobil PPNI Jember anggotanya banyak Pak Mengaku ya. Banyuwangi sudah beli Zenik, Innova Zenik dan lain-lain. Anggotanya sedikit, tapi sudah punya mobil. Kenapa? Karena mulai awal sudah tertata bagus. Kami berharap sebetulnya kalau DPD Jember ini mulai tertata sebelum-sebelumnya dengan bagus, maka kami harusnya punya dana banyak miliatan ya. Karena anggota kita terbesar. Di Karsidenan Besuki itu situ Bondo itu cuma 1.000 berapa. Bondowoso juga seperti itu, nggak sampai 2.000, 3.000. Banyuwangi aja cuma mungkin 2.000 persekian. Di kita 5.000 lebih. Tapi prihatin ya kita ya, karena apapun yang terjadi sudah itu menjadi cerita lama. Yang penting untuk kebaikan kita mulai noto sekarang. Ya. Mudah-mudahan ke depan. Nanti kalau kita menata dana, memang dana itu sesuatu yang riskan ya. Tapi kalau kita melakukan dengan penuh amanah, insya Allah adalah baik untuk kita di dunia hingga di akhirat. Amin. Capacity building nanti yang paling penting nomor 14, kedisiplinan bersama semua peserta capacity building. Semua nanti ada Bu Dekan, ada Pak Ferry, ada Pak Yugi, ada Pak Lulut dan teman-teman yang ikut gabung. Nanti 14 yang paling penting, nomor 1 sampai 13 ini adalah sarana untuk kelancaran saja. Nanti ada penasehatnya saya sendiri, kemudian Pak Ketuanya Pak Masri, sekretarisnya Pak Christian dan Bu Intan, kemudian bendaharanya Bu Indah dan Bu Erni, sesi ilmiah Pak Rondi dan Pak Ginanjar, perlengkapan ini, kemudian sesi konsumsi semua seperti ini ya, ini nanti perlu disupport oleh kita semua. Intinya adalah untuk kelancaran bersama. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Agak panjang lebar, mohon maaf. Mudah-mudahan semuanya penuh dengan manfaat. Dan jika masih banyak kekurangan dari kami, mohon untuk dimaafkan. Kalau ada sesuatu yang baik datang dari Yang Maha Kuasa, ada sesuatu yang kurang itu datang dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weswayai PPNI Jember bercahaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sultan suaranya. Tes Pak Sultan. Suaranya masih belum terdengar. Tes. Ya, saya ambil alih ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mustaqim, Pak Ketua DPD PPNI, Pak Sekretaris, Pak Masuri. Kemudian juga di sini saya lihat ada Pak Theo. Ya, Assalamualaikum Pak Theo. Ya, rekan-rekan Waalaikumsalam Mas. rekan-rekan yang berbahagia di UDS. Ya, mohon izin Pak Ketua sebelumnya rekan-rekan kami dosen ini sedang sebagian ada yang OSC, jadi ada beberapa yang off cam karena mungkin sedang OSC. Ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zikri ilma wa rizqi fahma. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita bisa hadir di ruang Zoom ini yang insya Allah bermanfaat ya. Kemudian sholawat dan taslim selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, begini, tentu banyak hal yang baru bagi kita, bagi kami khususnya DPK UDS yang baru terbentuk beberapa pekan yang lalu. Sehingga di sini hari ini kita semua, baik itu pengurus maupun dari anggota, berkumpul dan mungkin nanti ada pemberian terkait dengan bimbingan ataupun tupoksi terkait dengan hak dan kewajiban dari pengurus DPK mulai dari ketua, sekretaris, bendara dan seksi-seksi lain. Karena jujur di sini kami masih baru berdiri sehingga mungkin masih perlu banyak bimbingan. Di samping itu juga perlu diberikan materi-materi yang wajib
terkait dengan anggota kami yang alhamdulillah juga Pak Ketua DPD kami juga sudah punya stempel untuk DPK kami. Mungkin beberapa hal-hal yang perlu kita diskusikan. Yang pertama kalender, ya alhamdulillah kami sudah mengambil kalender di DPD yang jumlahnya 10, kita membeli 10. Tapi mohon maaf sebelumnya Pak Ketua, karena jumlahnya 10 dan anggota kami masih sedikit, maka 10 yang gratis dari DPD ini kami jual saja. Nah, termasuk saya juga membeli. Nah, sehingga ini menjadi salah satu masukan dari kita meskipun jumlahnya tidak seberapa. Nah, kemudian yang berikutnya ini terkait dengan akun. Nah, dan dari rekan-rekan juga ada yang mutasi dari DPK lainnya atau bahkan dari yang ada yang luar kota. Jadi mohon izin Pak Ketua, dari rekan-rekan kami di sini ada yang masa STR-nya sudah habis atau bahkan akan mulai mengurus dan lain sebagainya. Nah, karena kita masih belum mempunyai akun, maka ketika kita ingin membayarkan iuran DPK tahun 2023, nah ini kita masih membayarnya ke DPK yang lama. Nah, mohon izin nanti apakah karena kan ini kan kita juga butuh untuk STR otomatis, maka iuran tahun 2023 ini kan harus segera lunas juga. Karena kemarin dari Bu Zidni ini mau memperpanjang STR, akan tetapi terkendala dengan iuran. Iurannya belum dibayarkan. Nah, ketika mau membayar iuran, DPK-nya di sini yang tertera di akun itu masih DPK Paru. Nah, nanti mohon arahannya terkait dengan hal ini bagaimana baiknya. Kemudian terkait dengan SIPP juga sama, dari anggota kami ada Pak Ferry, kemudian ada juga Pak Ahmad Said yang akan memperpanjang SPP, dan di sini insya Allah apakah kami sudah bisa untuk mengeluarkan surat rekomendasi terkait dengan SPP, karena kan nanti kita akan bersurat ke SPP ke DPD nih Pak untuk persyaratannya. Kemudian juga terkait dengan keuangan, alhamdulillah di keuangan kami sudah ada beberapa dana yang masuk bersumber dari uang kalender, kemudian juga ada uang dari hibah dari iuran tahun 2022 yang kita dapat dari rekan-rekan DPK Paru. Jadi rekan-rekan dari DPK Paru membagi share uang iuran untuk DPK UDS dari teman-teman DPK UDS. Sehingga mungkin ya kalau misalnya dari DPD ini mempunyai kendaraan, suatu saat nanti semoga DPK UDS bisa punya kendaraan mobil pribadi minimal kayak Pajero atau mungkin Rubicon, enggak apa-apa. Ya, yang kecil-kecil aja. Oke. Mungkin itu Pak Ketua, mohon masukan. Mungkin ada yang lain sebelumnya atau kita bahas dulu ya. Mas Teo ya, Mas Teo ini adalah izin Pak. Oh ya, silakan Pak Ferry. Ya, melanjutkan dari yang Pak Yugi tadi Pak. Kebetulan Januari ini kan STR dan SIPP saya yang di rumah itu juga mati gitu ya. Nah kemarin ngurusi untuk masuk ke Simda itu akhirnya harus bayar dulu yang 2023. Akhirnya kami melalui VA untuk bisa upload di Simda untuk STR dulu. Itu gimana Pak? Mohon arahannya juga. Ya, alhamdulillah sekali bisa bertatap langsung ya untuk berkonsultasi secara online gitu ya. Terima kasih atas ininya Pak. Prinsip bahwa kita tidak boleh stagnan ya. Kita melakukan hal-hal yang baik itu banyak rintangan, itu harus kita jalani, tapi tanpa adanya rintangan maka kita tidak akan bisa berkembang dengan lebih baik ya. Jadi terkait dengan perpanjangan STR ini, walaupun teman-teman ada membentukkan DPK baru mau tidak adalah merupakan kewajiban. Memang
mohon maaf memang ada hal yang baik ketika ada DPK baru ini, sehingga nanti ke depannya saya rasa akan ada lebih baik. Sementara ini masih peralihan ya, dan saya lihat teman-teman dosen-dosen yang awalnya mengabaikan STR sekarang akan mulai memahami STR. Hak-haknya mungkin selama ini kami tidak menyalahkan siapa-siapa, mungkin karena rasa kepemilikan dan kedekatan dengan PPNI jarang, sehingga nggak perlu ngurusi wis, nggak apa-apa, penting aku bisa ngajar iso ini ya. Namun dengan perkembangan zaman dan hal-hal yang baik, maka mulailah teman-teman yang awal-awalnya tidak peduli sama sekali, tidak membayar nira. Karena apa? Aku nggak pernah dilibatkan dalam PPNI, tidak pernah dengar apapun dengan PPNI. Makanya juga kami tidak menyalahkan sinten-sinten ya. Mungkin Pak dosen, Bu dosen selama ini tidak berbayar nira dan tidak apa-apa. Itu adalah lembaran yang lama ya. Lembaran yang baru ini saya melihat semua responnya sudah mulai positif, mulai memahami, saya harus ini. Ketika nanti jadi narasumber pun niranya harus aktif, STR-nya harus aktif, seperti itu ya. Ini berproses, hal yang baik. Jadi memang tidak mungkin tidak ada sesuatu rintangan atau hal-hal yang sedikit membuat kita semakin berusaha lebih baik lagi ya. Terkait dengan proses ini, karena memang UDS baru lahir, kalau di tingkat pengurusan yang di bidang tingkat kabupaten terkait dengan SIPP, Yankes dan lain-lain, silakan berproses bahwa Pak Yugi sudah bisa memberikan rekomendasi dari UDS ya. Karena SIPP nanti terbitnya hanya di tingkat kabupaten, itu masih bisa ya. Kami masih bisa untuk ini, jadi Mas Yugi bisa memberikan rekomendasi. Terkait teman-teman yang memang STR-nya sudah mau mati, mau ini, memang harusnya kemarin sebulan atau paling enggak 3 bulan sebelumnya sudah mulai diproses sebetulnya. Walaupun awalnya masih ikut DPK baru enggak masalah. Yang penting intinya bahwa STR itu harus hidup, jangan mati. Kita tanpa STR bagikan rogo tanpa nyowo, teman-teman. Ya. Jadi kita tidak usah mempermasalahkan aku DPK ini sementara enggak usah. Karena memang transisi dan masa peralihan. Ketika teman-teman masih tercatat di sana DPK baru, ya enggak apa-apa. Yang penting teman-teman mengurus dulu supaya STR-nya hidup dulu karena ini masih di transisi. Nanti setelah di periode berikutnya barulah betul-betul UDS ini lahir ya. Di 2023 ini kita ikuti saja sesuai dengan peraturan yang ada. Ketika mungkin Pak Ferry karena STR sudah mau mati di bulan Januari, menunggu prosesnya masih berproses, maka lebih baik tetap dijalankan mawon STR dari DPK yang lama, enggak masalah Pak Ferry. Nanti akhirnya setelah itu nanti bisa bergabung dengan UDS. Memang ini sesuatu yang sebetulnya kalau kami melihat adalah sesuatu ibarat kita itu bertani, kayak menggambarkan kita lagi menanam, lagi membujul, nyewo tanah, kita memerlukan dana untuk nanam ini semuanya. Nanti suatu saat pada waktu teman-teman akan menuai atau panen, itu adalah sesuatu yang indah ya. Sekarang masih berproses tapi sudah luar biasa ini teman-teman. Jadi tidak apa-apa, mungkin teman-teman yang masih sementara ini terbawa DPK paru dan lain-lain tetap silakan jalani. Yang penting jangan sampai STR-nya mati sambil berproses. Nanti kalau setelah capacity building dan kemudian pengurusan semuanya jelas, pengurusan SIPP dan lain-lain Pak Yugi sudah boleh memberikan rekomendasi sambil jalan ya. Terkait dengan stempel, Pak Turun sudah dibuatkan, nanti kami akan membuat satu yang sama untuk DPK itu. Karena apa? Nanti kita bisa saling jaga, saling usahakan teman-teman mengurus SIPP mandiri, stempelnya tidak ada, nah, sehingga kita bisa memiliki stempel. Jadi stempel yang dimiliki DPK nanti DPD juga punya. Sehingga semua adalah untuk kebaikan dan kelancaran pengurusan dari seluruh anggota. Termasuk tanda tangan saya. Tanda tangan saya minta di-scan saja tidak apa-apa. Yang penting untuk kebaikan sudah saya percayakan kepada Nia dan Indah terkait dengan SIP dan ini silakan. Tapi terkait dengan sesuatu yang lain, tolong saya dikasih tahu dulu, jangan sampai langsung di tanda tangan scan saya. Seperti itu. Jadi kita memang lagi masa transisi untuk beralih ke sana. Mas Yugi punya ngen-ngen untuk beli ini tidak apa-apa. Namanya juga ngen-ngen dan cita-cita, tidak masalah, itu hal yang bagus ya. Semua tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah bilang kun fayakun, terjadi maka terjadilah ya. Apalagi nanti dari DPK ini memang sudah noto, silakan Pak Yugi jangan khawatir di era 2023 nanti insya Allah tidak akan ada dana yang balik. Jadi tidak semuanya mungkin katakanlah kalau ada anggota 70 ya 70 ini mungkin karena yang sebagian dari transisi, mungkin sebagian nanti masuk di paru tidak masalah ya, jalan. Dan nanti lama-lama semua akan masuk ke UDS sambil berproses nih. Pak Sekretaris nanti juga bisa menyampaikan nanti terkait kapan pembayaran VA yang pas. Kalau teman-teman STR-nya masih aman itu bisa dilakukan di bulan-bulan awal pertengahan bulan ini, agak tanggal-tanggal belakang supaya aman karena masih ada kendala di masa transisi memangnya. Jadi
Intinya mari kita tetap jalan, jangan takkan adanya permasalahan kita diskusikan, kita jalankan, dan semuanya nanti insya Allah akan lebih bagus ya. DPK UDS nanti saya rasa ketika seluruh anggota mahasiswanya lulus menjadi anggota, itu akan menjadi cita-cita DPK UDS besar nanti ya. Ada lulus, katakan satu angkatan 80, anggota yang awalnya DPK cuma 70 menjadi 70 ditambah dengan 80. Nanti dengan berjalannya waktu, mungkin teman-teman adik-adik yang lulus, Pak saya ingin kerja di Jakarta, minta surat mutasi, silakan kita buatkan. Ada yang keluar, tak apa-apa, boleh. Kemudian saya ingin pindah ke sini Pak, ingin ke mungkin ke Bali, silakan. Ke sini silakan. Dan nanti teman-teman pelatihan BTCLS nanti yang diberikan oleh kita itu tingkatnya nasional. Sehingga apabila teman-teman adik-adik lulusan UDS itu ada yang kembali ke Kalimantan, mungkin ke Sulawesi, itu tetap berlaku. Karena memang tingkatnya adalah nasional. Seluruh Indonesia itu masih berlaku. Jadi oleh karena itu maka mari kita jangan putus dengan hal-hal yang sedikit-sedikit ganjelan, karena kalau tidak ada asin-asinnya, wong mami itu kok terasa enak ya goreng ini. Karena kita merasakan oh ini enggak enak. Jadi tahu enak. Kadang-kadang kita lupa teman-teman. Kita sehat terus lupa. Enggak ada rasa syukurnya. Saya juga kadang-kadang iya. Saya pernah sakit mata. Ternyata tersiksa banget. Baru betul-betul merasakan syukurnya itu ketika kita sudah sakit. Ingatkan sama Gusti Allah. Ya. Kalau kita sudah sehat ini nyaman, rasanya kayak kalau syukurnya gitu loh. Bisa melihat dengan baik, napas dengan mudah, maam dengan mudah. Saya juga pernah sakit gigi ya. Ada rapat di rumah sakit berarti mak enak-enak teman-teman lap-lap saya. Dan bahagianya kalau orang itu sehat seperti itu. Jadi memang seperti permasalahan-permasalahan kendala-kendala ini adalah dan berbagai perbedaan ini kami harap menjadikan PPN itu semakin kuat. Ya, perbedaan yang ada bukan menjadikan hal yang negatif, tapi menjadikan hal yang sangat bagus. Teman-teman kalau melihat Bu Anita melihat bagaimana sih pelangi itu cuma biru tok juga indah. Bu Laili ya, karena ada merah, biru, hijau, kuning berbeda-beda dijadikan satu sedemikian rupa sehingga tampak. Saya berharap juga bisa mewarnai, dan seluruh teman-teman yang ada di sini bisa mewarnai PPN Jember semakin indah ya. Demikian mungkin Pak Sugi. Mungkin Pak Sekretaris monggo terkait dengan pembayaran virtual account lebih aman dibayarkan mulai bulan apa, tanggal berapa supaya teman-teman bisa jalan. Kalau teman-teman yang STR-nya mau mati di bulan Januari ikut DPK Paru tidak apa-apa, udah jalankan aja. Yang penting STR-nya jangan sampai mati dulu. Nanti setelah itu nanti akan berubah-ubah ya. Tetap semangat teman-teman. Monggo Pak Sekretaris terkait dengan virtual account pembayaran teman-teman kami berikan kesempatan kepada Pak Sekretaris untuk menyampaikan. Oke, baik, disampaikan. Terima kasih Pak Ketua atas arahan dan bimbingannya terkait dengan perpanjangan NIRA di tahun 2023. Tadi kami sudah konfirmasi juga bersama dengan Ketua DPK Rumah Sakit Paru, ada Pak Indra. Tadi mohon nanti dikomunikasikan teman-teman kalau misalnya DPK Rumah Sakit DPK UDS ini nanti di 2023 kasnya 20 orang atau berapa orang jumlahnya itu untuk di DPK UDS monggo. Tapi nanti dikomunikasikan secara kekeluargaan. Namun yang jelas untuk pengurusan burekol ini karena yang buat itu bukan dari DPD, melainkan dari DPP. Jadi untuk sementara kita usulkan setelah selesainya pelantikan secara resmi di tanggal 22 nanti. Kenapa demikian? Bukan kami menunda, teman-teman. Pengalaman belajar dari DPK FKEP UNED yang dulu kita coba usulkan dari bawah, ternyata rekening yang dibuat dari DPD, dari daerah, ternyata tidak digunakan. Sehingga kita sempat proses pengurusan itu 4 hingga 6 bulan. Dan itu hanya 1 DPK. Oleh karena itu, kita kemarin sepakat menunggu dari DPK Fikes Unmu juga, sehingga tolong teman-teman bersabar. Insya Allah kita akan segera proses, dan ketika nanti secara kolektif, kita mengawalnya akan lebih mudah, karena memang pesan dari Bendahara DPW
Berikut bendahara DPP, sebaiknya usulan itu karena dalam 1 tahun memang ada pemekaran di masing-masing DPK, itu sebaiknya memang harus dilakukan secara bersamaan usulannya, supaya tidak melip-melip. Itu terkait dengan usulan teman-teman untuk virtual account. Nanti kalau sudah kita kawal, nanti teman-teman DPK tinggal datang ke BNI, nanti kita akan sambil kabari untuk perkembangan itu. Tapi yang jelas usulan nanti kami akan buatkan bersurat ke DPW, kemudian nanti di DPW akan diteruskan ke DPP karena itu ranahnya DPP memang untuk pembuatan rekening DPK, ya itu. Terus kemudian nanti siapa yang bertanggung jawab proses pemilihan karena berbentuk giro, jadi nanti untuk ketua dan bendaharanya yang ada di DPK itu nanti yang bertanggung jawab terkait keuangan DPK. Namun untuk yang di tahun 2023 ini, tadi saya sudah konfirmasi ke DPK, ya Ketua DPK Rumah Sakit Paru, Pak Indra, pada prinsipnya beliau tidak keberatan kalau memang teman-teman DPK UDS itu barangkali juga belum ada kasnya, tapi monggo nanti dikomunikasikan secara kekeluargaan. Saya yakin mereka juga legowo karena memang sudah terbentuk DPK tersendiri. Namun secara struktur memang belum bisa dipisahkan karena memang masih belum memiliki akun tersendiri. Ini memang berproses. Tapi yang jelas nanti kita akan kawal, termasuk juga Puger juga demikian, ya DPK Puger pemekaran dari Kencong itu kemarin juga untuk perpanjangan niranya bagaimana, ya yang jelas masih gabung jadi satu, tetapi nanti untuk penyelesaiannya diselesaikan secara kekeluargaan. Monggo yang anggotanya ikut UDS berapa orang, nanti diminta di bendaharanya. Saya kira itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Karena memang prosesnya tidak semudah seperti yang kita bayangkan, kita ajukan dalam hitungan hari atau minggu kemudian langsung terselesaikan, enggak, karena ini ranahnya ranah pusat, jadi cukup memakan waktu. Terkait dengan pelayanan teman-teman yang STR-nya mati, karena terus terang memang Pak Ketua, untuk dosen pun sekarang dituntut saat akreditasi itu harus memiliki STR. Selain juga niranya harus aktif ketika dia menjadi pembicara, itu STR-nya juga ditanyakan ketika akreditasi. Ini sehingga tuntutan teman-teman untuk STR-nya kalau yang mati di bulan Januari tetap monggo diurus, untuk penyelesaian pembayarannya monggo dibayarkan untuk sementara masih ikut di DPK yang lama. Ya, nanti kita akan alihkan bersama-sama dengan DPK baru yang lain, termasuk DPK Fikes Unmu dan juga DPK Puger. Itu PRI. Kemudian untuk pembayaran nira di tahun 2023 ini memang amannya kita selesaikan setelah dari kita kegiatan pelantikan dan sekaligus capacity building di tanggal 22 nanti. Tapi kalau ada keperluan yang mendadak terkait dengan perpanjangan STR, monggo diperpanjang sekarang, iuran niranya sekarang, grid VA, nanti kalau ada kendala, mohon misalnya sudah terbayarkan, tetapi kok statusnya masih belum dikirim ke kami akan kawal. Karena memang sistemnya di awal ini masih ada beberapa yang sedikit trouble. Kapan waktu juga dari DPK Puger juga demikian, ya anggotanya Pak Christian itu sudah bayar, tetapi status di Simdanya itu masih belum terbayarkan. Monggo kalau teman-teman ada keperluan mendadak kaitannya dengan perpanjangan STR bisa di grid VA saat ini juga. Monggo nanti pembayarannya teman-teman tidak harus ke teller, bisa melalui ATM atau mobile banking, tetapi pesan kami tolong bukti bayar baik print out atau mungkin screenshot bukti bayar kalau pakai mobile banking jangan lupa disimpan, karena itu sebagai bukti pengaduan kita nanti ketika kita minta untuk diverif di level DPW maupun dilanjut ke DPP. Itu
Kemudian terkait dengan surat menyurat sepakat tadi, walaupun secara resmi pelantikan belum kita laksanakan, karena memang kita juga menunggu yang lain, teman-teman memang harus bersabar. Kami sebenarnya sama Pak Ketua itu sudah merencanakan 6 bulan setelah kami dilantik DPD, itu harapannya 6 bulan berikutnya selesai untuk Muskom. Namun pada kenyataannya karena juga banyaknya kegiatan di Fasyankes masing-masing, akreditasi di Puskesmas dan sebagainya, sehingga teman-teman minta diundur. Bahkan terakhir kemarin di penghujung tahun 2022 baru terselenggara. Tapi ini tidak apa-apa, alhamdulillah, tapi semuanya bisa terselesaikan. Tapi yang jelas teman-teman memang organisasi ini tidak seperti yang kita bayangkan ketika teman-teman ikut yang sistem pendidikan. Artinya bisa di deadline, bisa dipastikan waktunya harus sekian, tidak bisa. Kami sama Pak Ketua itu juga bingung bagaimana kalau kemudian kita backlist dan sebagainya, tapi itu nanti juga malah ribet. Jadi mohon pengertiannya, saya kira ini demi kebersamaan. Saya kira itu tambahan dari kami. Terima kasih, matur nuwun Pak Ketua. Saya kembalikan ke Pak Yuki. Iya, Kami Pak Sekretaris. terima kasih. Ya, memang sebelumnya saya sudah berkomunikasi dengan Mas Hendra terkait dengan hal ini. Ya, alhamdulillah kalau misalnya beliau welcome untuk sementara menampung dari anggota kami karena memang masalah akun tersebut. Oke, mungkin dari rekan-rekan kami yang lain ada masukan ataupun ada pertanyaan. Mas Yugi, boleh saya menambahkan sebentar? Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Terkait penjelasan daripada Bapak Ketua DPD PPNI, dan saya sore hari ini mewakili daripada tim Infocom yang pada sore hari ini juga diantaranya bertanggung jawab penuh pada perpanjangan STR, pengurusan KTA, mutasi anggota, serta pengajuan SKP buat teman-teman yang ada di rumah sakit, untuk teman-teman yang ada di Komisariat UDS ya, yang baru terbentuk ini. Saya mau menyampaikan bahwasannya untuk teman-teman yang sudah STR-nya mati, ya benar seperti dikatakan Bapak Mas Huri, silakan diuruskan terlebih dahulu secara administratif yang berhubungan dengan pembayaran dan pembiayaan. Lalu untuk teman-teman dari UDS yang mungkin sebelumnya dari Paru ya, atau memang dari tempat lain selain Komisariat Paru yang akhirnya bergabung dengan UDS, untuk pengurusan verifikatornya bisa langsung menghubungi Mas Isana, atau kalau tidak Mas Isana bisa menghubungi PJ-nya Mas Christian. Karena memang sepanjang tahun 2022 begitu kepengurusan DPD PPNI ini terbentuk baru, dan Bapak Ketua sudah membentuk tim yang cukup solid untuk bisa melayani teman-teman perawat yang awalnya kita di dalam 1 minggu 1 bulan itu kejar tayang ya. Jadi banyak sekali anggota-anggota yang sudah STR-nya mati, kita bekerja keras di sana di awal-awal dan sekarang sudah mulai landai, sehingga buat teman-teman yang mau pengurusan itu sekarang udah nggak perlu menunggu lama, karena memang sekarang mungkin dalam 1 minggu hanya 10 atau 20 teman-teman yang melakukan pengurusan itu, sehingga saya rasa untuk saat ini prosesnya lebih cepat lagi dan tidak perlu terpaku pada penanggung jawab. Kan kalau misalnya penanggung jawabnya dari verifikator Paru itu kan Mas Isana ya, bisa dilaporkan ke yang lain, bisa ke Mas Christian, bisa juga ke Mas Icang dari Kaliwates, juga dari Muhammadiyah itu ada Mas Ginanjar, juga bisa ke saya, nanti tanpa harus terpaku pada penanggung jawab verifikator, bisa menghubungi kita semua. Jadi insya Allah semuanya bisa lebih mudah dan lebih cepat untuk pengurusan STR itu. Terima kasih. Ya, terima kasih tambahannya terkait dengan STR. Jadi terkait dengan STR ya alhamdulillah kalau memang dipermudah, karena kita memang masih belum memiliki akun, yang dalam hal ini nanti kita akan sementara difasilitasi oleh DPK Paru, kemudian juga untuk verifikasinya juga difasilitasi juga oleh PC Infocom,
Dan alhamdulillah kalau seperti itu dari pengajuan STR bisa lebih cepat daripada yang sebelumnya. Karena memang yang sebelumnya agak lama, mungkin karena memang belum ada task force terkait dengan hal tersebut. Jadi ya alhamdulillah jika demikian. Ya dari rekan-rekan dosen yang lain mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum. Oke, Pak Sultan Pak Yugi. silakan. Mohon maaf headset tadi gangguan Pak. Ini Ya, bisa lagi. silakan. Kebetulan juga di sini ada Ketua DPD PPNI dan pengurus yang lain. Mewakili teman-teman karena kebetulan saya juga tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, seperti halnya sertifikat BTLS. Sebenarnya berlakunya itu berapa tahun? Itu saja, Bapak. Ya, terima kasih Mas Sultan. Mungkin dari Pak Ketua bisa menyampaikan. Ya, terima kasih. Teman-teman perlu kami sampaikan bahwa sekarang sudah tidak ada PPGD lagi, ya. Sudah tidak ada PPGD lagi dari DPW dari DPP, sudah tidak ada PPGD, sudah tidak ada refresh lagi. Yang ada adalah pelatihan BTCLS dan itu berlaku 3-4 tahun. Untuk di DPD Jember, kami memaklumi untuk yang 2019 sudah kita anggap masa berlakunya habis. Yang masih kita maklumi adalah di tahun 2020, 21, 22, 23 ya masih bisa. Untuk yang 2019 sudah harus diperpanjang. Kemudian teman-teman, kami pengen bahwa kita harus mulai ada rasa memiliki dan rasa saling inilah rumah kita, gitu ya. Makanya kami berharap ketika teman-teman pelatihan BTCA dan lain-lain, juga yang webinar dan lain-lain itu utamakanlah yang dari DPD, ya. Daripada DPD yang lain, lebih baik ikutilah yang ada di DPD. Karena apa? Ketika teman-teman nanti ada permasalahan, tidak akan mungkin teman-teman Surabaya yang bantu, teman-teman Malang yang bantu, tidak bisa. Yang membantu adalah teman-teman dari DPD PPNI Jember, termasuk masalah pengurusan STR, perpanjangan apapun itu. Ini Mas Teo dari tim Infocom ini adalah tim-tim solid kami yang sudah kami bentuk, sehingga mohon maaf dulu waktu kami bergantian awal itu STR itu banyak berkas yang asli, berkas yang hard copy numpuk di DPD, numpuk sekali dan banyak teman-teman yang STR-nya mati mengurus selesai. Kami berpikir ini harus selesaikan. Ibarat buntu, gumpalan bekuan itu menyumbat jalannya ya umat total. Ketika kami punya, walaupun kami mempermudah, mohon maaf, istilahnya bukan melanggar aturan, tapi sudah sesuai dengan aturan. Jadi istilahnya kalau kita bilang ikan gabus mancingnya di Sungai Berantas, ya. Makin cepat makin bagus, tapi tetap kualitas. Itu yang kami lakukan. Sehingga kami membentuk tim Infocom yang kami bagi di wilayah-wilayah sehingga bagaikan bagian diirigasi. Kalau teman-teman melihat operasi tur beluding bekuan langsung amblas itu. Data-data yang sudah mampet semua itu langsung los sampai DPW itu WA ke saya, kok banyak sekali nih dari Jember. Sehari bisa sekian, sehari harus sekian gitu. Alhamdulillah sudah selesai PR-PR yang masa lalu terkait dengan STR dan lain-lain yang awalnya harus memakai dokumen aslinya, harus memakai hard copy-nya, gitu Bu Dekan, Bu Ella. Mungkin kalau teman-teman dulu mengurus STR itu harus datang ke kantor DPD memakai berkas yang asli itu, dikumpulkan semua, nanti di sana dikoreksi, nggak cocok, balik lagi. Besok datang lagi nggak cocok, balik lagi. Besok lagi ke sana, suruh ninggal dulu, nggak dikoreksi-koreksi. Itu masa lalu. Sekarang sudah habis masa-masa seperti itu. Karena kami berharap bahwa PPN ini, pengurus ini adalah bagaimana menjadi fasilitas atau melayani teman-teman semuanya supaya bisa menjalankan hal yang baik. Jadi bukan menjadi penguasa, bukan menjadi otoriter, tapi adalah bagaimana kita jemput bola pelan, Bu Dekan dan Pak Yugi juga, teman-teman semuanya, ya, Pak Guru ya, dan teman-teman Pak Ferry juga. Bagaimana sih kebutuhan teman-teman itu? Saya sampaikan ke Nia sama Intan, kalau ada teman-teman datang STR-nya mau mati, kurangnya apa? Silakan disolusi. Jangan digegeri, tapi kasihlah solusi. Ya, misalkan kurang ini Pak Ketua, kurang apa? Kurang sekian SKP, silakan
bikin pengabdian masyarakat. ST mau mati ini sudah mendadak. Berikutnya jangan seperti ini, tolong kalau ada kegiatan DPP akan support. Walaupun terus terang saja kita itu mengajak Mas Yuki dan yang lain, Pak Sekretaris dealing terus, masa lama-lama nggak akan dul ini apa namanya jalannya ini. Termasuk bagaimana like, subscribe dan semua ini masih kurang, itu terus sudah kita ingatkan, kita kan, dan kami nanti mohon dibantu oleh teman-teman yang ada di pendidikan supaya kita mungkin Bu Hela, Pak Ketua, saya di ini punya link ini tapi kurang supportnya, mau buat teman-teman BPNI saling support, saling mendoakan, saling support. Ini adalah tidak ada kebaikan. Kami pelan-pelan Mas, nanti UDS saya yakin akan besar, DPK UDS saya yakin orang-orang hebat di dalamnya, ini orang penuh semangat ini ya, UDK, kemudian Kordi, yayasannya juga Pak Rifnya sangat bersama kami semakin maju, semakin berkembang, semakin tangguh dan semakin bercahaya. Jangan bosan-bosan ya, Bude kan mendengar apa bercahaya tuh ketua dia ngomong. Doa ini Bude kan, doa bagi kita semuanya. Amin. Oke. Itu mungkin Allah nggak bosan Pak. Halo? Insya Allah nggak bosan kalau dengarnya Amin. bercahaya. Ibarat kita harus mendengarkan orang yang ada adalah ajakan menuju kemenangan. Ya dikumandangkan setiap 5 waktu, bahkan juga ditambah dengan hari besar. Bercahaya tak kumandangkan Bu di dalam PPSI. Insya Allah biasakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Sami-sami. Ya. Saya sekarang senang, terus terang mau senang. Jadi sudah mulai ada yang saling kenal antara pengurus PPNI dan pendidikan. Inilah adalah ini keluarga kita. Institusi pendidikan yang mencetak calon-calon anggota kami. Masa kok gak kenal dengan kami? Ya. Dan maturnuwun juga ini Bu Hela, kemudian Bu Laili dan semuanya, Bu Ina juga telah melibatkan kami di dalam kependidikan di UTS, sehingga juga menjadi saling silaturahmi, sehingga paling enggak itu tahu, oh ini Pak DPD-nya, oh ini paling enggak calon-calon anggota kami itu juga mulai mengenal kami. Begitu juga dengan BPNI ini, makanya kami mengadakan kegiatan ini. Kalau enggak gini mungkin Pak Sekretaris enggak kenal di sini Bu Anita, di sini Pak Abdurrahman Wahid. Ternyata Pak Abdurrahman Wahid memang judulnya Pak Abdurrahman Wahid ya. Tadi saya kira kadang-kadang kan teman-teman kalau dulu namanya siapa itu, ternyata betul. Mohon maaf Abdurrahman ya, luar biasa. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikannya seperti Gus Dur ya, Abdurrahman Wahid. Monggo Pak Yuki dilanjut mungkin kalau masih ada. Ya, Mas Wahid mau tanya, raise hand, silakan. Halo, cek. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan juga Pak Mustaqim, mungkin belum pernah tahu saya nggih. Lihat wajahnya dong. Oh, okay. Alhamdulillah udah on cam. Cuman ada gangguan sedikit di komputer. Nah, ini Pak Mustaqim, saya mau tanya terkait tentang media. Kebetulan kita di sini juga baru ada media di DPK PPNI UDS ini. Insya Allah saya udah mulai menghidupkan medianya kembali. Nah, ini yang saya tanyakan adalah batasan-batasan postingan DPK itu sampai mana Pak Mustaqim? Apakah kita diperbolehkan untuk mengupload video-video yang akan di-share dari PPNI itu, contohnya kayak poster-poster atau promosi kesehatan, itu apakah diperbolehkan untuk kita share di IG-nya kita, nanti akan disangkut pautkan ke IG-nya PPNI juga. Terus untuk akun YouTube-nya, insya Allah kita juga ada, namun memang masih terbatas karena masih dalam proses belajar juga, saya dalam mengedit juga. Nah, nanti ketika ada video dari PPNI apa, diperbolehkan DPK itu juga mengupload video tersebut. Mungkin itu saja, Pak Mas. Ya, Nun, pertanyaannya Pak Abdurrahman Wahid. Sebelum saya menjawab, saya persilakan dulu Pak Theo. Monitor Pak Theo. Halo. Iya, siapa? Halo Pak. Mungkin di-repost maksudnya ya. Di-repost nggak masalah. Mohon maaf, bisa diulangi ininya, soalnya lagi nggak fokus. Halo, okay. Theo. Iya. Maksudnya Pak Wahid di sini adalah merepost
postingan-postingan dari IG-nya DPD ke postingan di DPK UDS. Nah, jadi merepost kembali itu apakah diperbolehkan? Dengan Oh ya nanti bisa. ya, kemudian juga dari video yang ada di YouTube itu bolehkah mungkin kita ambil beberapa bagian diupload di YouTube-nya UDS seperti itu. Oh, iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf sebelumnya karena sudah ini ya masih masa-masa ada banyak teman jadi kurang fokus. Jadi dari akun IG maupun akun YouTube yang sudah dibuat sama teman-teman di tim kami di DPD PPNI, kita berusaha untuk bisa bisa di-report oleh berbagai macam akun. Nanti kalau misalnya ada kena copyright, kalau bisa itu cuplikan-cuplikan dengan tidak mengurangi sumber. Jadi kalau misalnya sumbernya dari YouTube kemungkinan ditampilkan aja bahwasanya resource-nya sumbernya dari YouTube, dari akun mana, sehingga nantinya tidak hanya kontennya yang bisa dibagi, dan juga dari teman-teman yang sudah merepost itu bisa semakin mengenal PPNI dan akun-akunnya. Dan jangan lupa himbauan kepada teman-teman sekalian yang mau merepost ataupun mengambil video-video yang ada di YouTube DPD PPNI untuk mencantumkan sumber dan mengajak untuk follow maupun subscribe dan juga memberikan like, sehingga harapan dari Bapak Ketua DPD PPNI, perawat Jember ini, khususnya organisasi PPNI-nya dapat semakin dikenal oleh banyak kalangan. Demikian ya Bapak Ketua, terima kasih. Terima kasih Mas Teo. Jadi dari divisi Infokom sudah menjawab Pak Abdurrahman Wahid. Intinya kami tidak, saya sendiri khususnya yang sama dengan Pak Sekretaris dan teman-teman DPD Jember, intinya kami malah senang. Kami berharap seluruh DPK itu nanti punya sesuatu seperti yang Pak Abdurrahman Wahid sampaikan, sehingga nanti semua siarnya semakin besar tanpa mengurangi hal-hal yang baik ya. Nanti dari DPK UDS bikin support untuk DPD Jember. DPD Jember ketika ada dari DPK UDS juga saling support. Kami akan sangat bangga ya, sangat bahagia. Ketika 22 DPK semua punya dan semua dijadikan satu nantinya, semua saling support, ini adalah hal yang luar biasa Pak Abdurrahman Wahid. Intinya seperti itu dari kami, untuk hal yang positif, untuk hal yang baik. Kami sangat-sangat senang, bahkan sangat support, dan kami tidak akan melarang hal-hal yang memang dengan diina ma'malu binanya untuk hal yang baik. Betul, Pak Yuki. Ya, terima kasih Pak Ketua. Mungkin ada tambahan dari Pak Mas Suri. Baik, terima kasih Pak Yuki. Mohon izin Pak Ketua, ini menginspirasi kita yang ada di DPD, sudah dituntut sebenarnya untuk membuat suatu web tersendiri yang itu bisa menaungi seluruh DPK dan pengurus-pengurusnya sekaligus nomor niranya, sehingga juga web ini nanti yang bisa disondingkan baik yang dari level DPD maupun DPK, sehingga paling tidak PPNI itu ke depan juga lebih jaya lagi, sehingga lebih dikenal di masyarakat. Tentunya tim Infokom kita bisa menginisiasi yang sekiranya nanti bisa menaungi dari semua web di level DPK-nya masing-masing. Ya, nanti ada web di DPD, kemudian di DPK nanti pengurusnya begitu klik buka di webnya DPD, kemudian ada klik di DPK UDS, itu sudah tahu siapa ketuanya, siapa kemudian sekretaris, bendahara, dan anggota-anggotanya, paling tidak bisa ke sana ngeling. Itu juga akan lebih mudah dan lebih baik lagi. Tentunya tadi itu terkait repost tadi, monggo, tapi yang terpenting tim Infokom kita monggo nanti dikuatkan supaya juga like and subscribe sekaligus follow-nya dari teman-teman baik melalui IG maupun melalui YouTube. Tentunya harapannya ketika kita bertambah DPK-nya, ini juga giat kita untuk like and subscribe mestinya harus tambah juga. Ya, saya juga berharap nanti tidak hanya dari UDS saja, ini diinisiasi dari teman-teman UDS, nanti bisa direplikasikan di DPK-DPK yang lain,
sehingga semarak melalui YouTuber atau mungkin melalui IG ini bisa dikumandangkan, bisa disiarkan bahwa DPD PPNI Kabupaten Jember memang betul-betul bercahaya. Demikian tambahan kami, saya kembalikan ke Pak Yuki. Ya, terima kasih untuk arahannya dari Pak Hakim, Pak Masuri, dan juga Mas Teo. Dari rekan-rekan lain mungkin ada yang perlu diklarifikasi atau ditanyakan kembali, mengingat waktu sudah pukul 17.18. Menyampaikan sedikit hal sebentar, Pak Yugi. Silahkan. Mungkin bukan klarifikasi, tapi sharing, memberikan sounding kepada Pak Ketua DPD dan juga mungkin Bapak Sekretaris, Pak Masuri. Ini khususnya untuk di program studi ilmu keperawatan dan profesi nurse. Kebetulan kami di tahun 2023 ini punya gawe besar, yaitu ada akreditasi, Pak Ketua. Jadi ada perpanjangan masa akreditasi. Kami berharapnya mungkin pasti nanti akan melibatkan peran-peran dari OP, dari organisasi profesi, pastinya dari PPNI, khususnya DPD PPNI yang memang selama ini sudah banyak menjalin kerjasama dengan kami. Jadi mungkin akan datang momennya kami sangat membutuhkan bantuan dari organisasi profesi dalam kepentingan akreditasi nanti, nggih, Pak Mustaqim. Jadi kebetulan juga Pak Mustaqim sebagai salah satu tim pengajar di program studi ilmu keperawatan. Jadi pasti nanti kami butuh banyak koordinasi, mungkin nanti dari Pak Guru ataupun dari guru prestasi yang akan mengkawal akreditasi di Prodi Ilmu Keperawatan. Mungkin itu saja. Mohon bantuannya Pak Mustaqim, dan mungkin untuk sekedar testimoni, nggih, saya juga salah satu penikmat perpanjangan STR via online. Jadi waktu bulan Desember kemarin saya juga kebetulan memperpanjang STR saya yang saya rasa cukup terlambat beberapa bulan, dan saya semuanya sudah benar-benar merasakan sistemnya begitu cepat. Sepertinya nggak sampai 2 minggu saya sudah menerima STR perpanjangannya, jadi sangat luar biasa. Apresiasi untuk Pak Mustaqim, Pak Masuri, dan juga dari tim yang sudah mengembangkan manajemen perpanjangan STR ini, sangat terasa sekali bagi kami. Terima kasih. Makanya kita namai playon, Bu. Play on itu playon biar cepat. Harapannya Pak Ketua seperti itu. Oke. Playon, play on, atau jos, Bu. Makanya kan kita bikinnya itu jos Jember PPNI. Jos itu banter, Bu. Lari keras. Ternyata kemarin kok di Rumah Sakit Subanti kok ada jos juga loh. Jos pelayanan. Hampir sama ya, Pak. Jadi intinya kami memang berusaha untuk supaya tidak ada kendala, teman-teman, karena apa sih, Bu, yang bisa kita berikan kepada teman-teman, kesejahteraan apa ya, yang itu yang bisa kami lakukan. Seandainya kami punya kekuasaan untuk mengangkat teman-teman menjadi P3K, menjadi ini perawat Jember tidak ramai itu di WA Group. Kami sudah berusaha sebetulnya bagaimana, ya memang kemampuan kami tidak bisa kami memberikan SK bentuk ini, kita harus mewajibkan kepada BKD. Untuk kami bisanya hanya menyondingkan, mendekatkan, dan memfasilitasi. Kalau yang bisa kita berikan secara langsung yaitu STR, ini ada hak prerogatif kami bisa. Terkait dengan rekomendasi, Pak, saya ingin rekomendasi ini, itu adalah hak prerogatif kami, dan kami harap kalau itu bisa kita permudah, kenapa enggak? Kita berikan tanda tangan rekomendasi apa yang dibutuhkan teman-teman, silakan. Mau ini Pak, rekomendasi untuk ini Pak, untuk SKP Pak, monggo. Kami itu adalah hak prerogatif kami, yang bisa kita berikan adalah kesejahteraannya itu. Kami berharap adalah teman-teman kesejahteraan yang bisa kita berikanlah itu, Bu Dekan, bisa langsung dan bisa tidak langsung. Langsung yaitu pengurusan STR, SIPP, rekomendasi itu langsung. Tapi untuk pengangkatan teman-teman, kesejahteraan teman-teman, gajinya harus sekian, itu bukan ranah kami. Bahkan kami di DPD Jember, saya di Pak Masudi ini tidak ada gajinya juga. Gajinya adalah dari Yang Maha Kuasa. Kedamaian hati, hubungan silaturahmi, ini yang sangat-sangat kami harapkan, dan ini mudah-mudahan nanti Allah akan memberikan yang terbaik buat kami, Bu Dekan, ya. Insya Allah kami apabila dimintai bantuan, tolong dalam bentuk apapun, Bu, kami selagi kami bisa, selagi kami adalah ini ada untuk hal yang baik, insya Allah kami akan support penuh, dan kami juga akan mendoakan mudah-mudahan akreditasi UTS, ya,
akan semakin maju lagi. Mungkin nanti yang awalnya B bisa menjadi A, program-program baru yang masih belum B sudah segera B, nantinya juga akan menjadi A. Karena apa? Kami juga bangga, Bu, ketika ada Universitas Dr. Subanti yang terakreditasi A. Ini wah luar biasa. Kami akan semakin bangga dan ini adalah keluarga kami. Itu Bu Dekan. Jadi insya Allah semampu kami akan berusaha untuk memberikan hal yang baik semampu-mampu kami ya Bu. Kami agak tersiok-siok dengan Pak Sekretaris ini di dalam PPNI Jember ini. Kalau ke sana kadang-kadang kayak tadi malam itu saya baru visitasi selesai, malam jam 8 ngejum ya sudah, rada-rada teler ya kita ngejum saja. Tapi kebahagiaan ada di hati ini yang kedamaian tidak bisa terbelikan. Kita turun sangat Bu Dekan. Terus. Sehat selalu Pak Mustaqim, Pak Masuri. Monggo Pak Sekretaris silakan ditambahkan. Ini memang era Pak Ketua kita ini luar biasa Bu, jadi membuka lebar betul untuk kontribusi teman-teman pendidikan. Terbukti dengan terpilihnya Bapak Ketua kita ini langsung beberapa DPK di institusi pendidikan langsung kemudian dibentuk, mulai dari DPK FKEP, kemudian DPK Fikes Unmu, DPK UDS. Ini adalah sebagai wujud kebersamaan kita bersama dengan dunia pendidikan, dunia pelayanan, kita betul-betul care. Dan tentunya ini PR kami juga Ibu-Ibu, Bapak-Ibu, karena terkait dengan tuntutan teman-teman di pendidikan ini juga luar biasa Pak Ketua, untuk pemenuhan BKD di setiap semesternya, ya, beban kinerja dosen, yang ini juga tentunya harus terfasilitasi, baik itu terkait dengan publikasi jurnal, baik itu di penelitian maupun di pengabdian. Ini kami juga sudah mulai berpikir lagi sama Pak Ketua, karena kita juga punya SDM yang juga sangat memadai untuk ke sana, tetapi belum terkoordinir dengan baik. Mohon juga support dari teman-teman pendidikan, kita juga berpikir untuk ke sana. Artinya sebisa mungkin DPD itu tidak hanya memfasilitasi terkait dengan perpanjangan STR, juga terkait dengan publikasi, baik di jurnal pengabdian maupun penelitian teman-teman. Nah ini juga PR kita yang cukup berat ini, karena tidak semuanya bisa support ke sana. Ini Pak Ketua sudah menginisiasi ke sana, cuman mohon dukungan dan supportnya teman-teman, semoga bisa terrealisasi di periodenya Bapak Ketua ini. Terima kasih, mungkin ada tambahan Pak Ketua, monggo. Ya, ini sudah. Itu intinya, alhamdulillah kami memang ingin ada kebaikan-kebaikan yang awalnya tersumbat itu menjadi terbuka. Jadi alhamdulillah institusi pendidikan keperawatan di Jember itu ada 4 yang sudah kita berikan kelonggaran sebetulnya, dan semua sudah ada DPK-nya ya. Di UDS, di UNED, dan di UNMU ada DPK-nya. Sistikes Alkodiri memang belum siap kayaknya. Jadi belum juga Pak Theo ini. Rumah sakit IBI ini Sri Kandi sebetulnya sudah kami buka. Ayo kalau membuat DPK, tak support gitu kan. Ternyata karena masih belum siap. Pak Ketua, kalau saya nanti jadi DPK, nanti saya tidak bisa support DPD gitu kan, alasannya gitu. Nanti alibinya gitu Bu. Nah Theo itu paling seneng kalau sama kami Bu. Ketemu langsung tak kasih surat tugas itu Bu. Ya, intinya kami bahagia sekali dengan adanya PPN ini adalah gaji yang ada itu adalah kedamaian dan kebahagiaan, silaturahmi yang tidak bisa terbelikan, tergantikan dan dengan yang lain-lain ya. Ini adalah suatu hal yang sangat-sangat beda, sangat-sangat terasa berkesan ya, dan tidak bisa hilang, membekas rasanya gitu. Itu memang yang kami harapkan, dan alhamdulillah kami disupport oleh Pak Sekretaris, oleh teman-teman DPC yang lain. Kita ada 7 bidang ya Bu Dekan dan teman-teman Mas Yuki mungkin ya, sebagai ini mungkin Pak Guru ini, Pak Kaprodi awal-awal nggak ngerti apa sih PPNI kayak apa bentuknya piye-piye, nggak ngerti, termasuk Pak Sultan mungkin, makanya nanti menyebut Pak Sultan Pak Masuri direkan wakil. Jadi nggak apa-apa, kami memaklumi semua, tidak ada yang benar, saya kan juga banyak salah, tapi jangan lupa kita untuk saling memaafkan dan melanjutkan hal yang lebih bagus lagi. Kami menyadari semua tidak ada yang sempurna, ya, tak ada gading, tak retak ya Pak Sultan ya. Jadi di DPD PPN Jember itu Pak Sultan ada ketua DPD yang dibentuk oleh sekretaris. Kita ada 2 sekretaris 1 dan sekretaris 2, kemudian bendahara 1 dan bendahara 2. Kemudian kami dibantu oleh wakil ketua bidang. Ya. Ketua bidang di DPD Jember ada 7, wakil ketua bidang organisasi kaderisasi,
wakil ketua bidang Infokom, wakil ketua bidang Diklat, wakil ketua bidang hubungan antar lembaga, wakil ketua bidang kesejahteraan, wakil ketua bidang pelayanan, dan wakil ketua bidang hukum dan pemberdayaan politik. Jadi ada 7 wakil ketua bidang, yang mana wakil ketua bidang ini nanti akan dibantu oleh ketua divisi masing-masing. Ketua divisi masing-masing akan dibantu oleh 2 anggota. Dan kami memiliki 2 sekretariat, ya, 2 staf sekretariat, ada Nia dan Indar. Kemudian kami membentuk tim Infokom, salah satunya yang ada di hadapan kita yang pakai topi itu, yang kayaknya lagi ada tamu itu ya, Mas Theo ya. Jadi ada Mas Theo, ada Mas Izana, ada Pak Ginanjar. Kami sebetulnya nanti suatu saat ketika ada tim IT dari UDS, Bu Dekan, misalkan teman-teman IT UDS yang punya waktu longgar, kemudian diajukan ke kami, insya Allah kami akan siap menerima untuk fasilitas lebih kemudahan lagi. Mungkin dengan hanya 22 DPK, walaupun kita sudah bagus di Infokom kita, misalkan dari UDS ada yang dimasukkan lagi yang mantap, yang jos, mungkin Pak Abdurrahman Wahid mungkin, atau Pak Sultan atau Sinten yang sedia untuk menjadi tim Infokom kami, maka kami juga akan support, akan bentuk nambah, tidak masalah bagi kami. Kami akan bikinkan surat baru, surat tugas baru untuk Infokom yang mana semuanya adalah untuk kebaikan. Jadi intinya kami tidak menutup kebaikan. Ketika hal yang baik, dia support lagi silakan. Mungkin Bu Dekan, Pak Ketua saya punya ini misalkan Mas Andi Pranata, atau mungkin Pak Abdurrahman Wahid, atau mungkin punya Pak Rizky, atau mungkin Pak Ferry, ya, atau mungkin yang lain, atau mungkin punya Mbak Lailil, ya, atau punya Bu Emi Elia, atau punya yang lain. Saya punya tim Infokom kami yang ini, Pak Ketua bisa punya waktu longgar, wah seneng kami. Silakan, akan kami buatkan surat tugas langsung, kita tambahkan, ada bersama dengan Mas Theo, yang semua adalah untuk memfasilitasi kelancaran dan kebaikan PPNI Jember. Gitu. Luar biasa ini Pak Dekan, Bu Dekan, dan saya lihat ketika ada rapat PPNI itu sampai memanjang-manjang gitu ya, malam-malam gitu ya, mulai jam 7 sampai jam 10 nggak selesai-selesai, karena seneng. Ini hal yang beda. Mungkin Pak Guru nanti bisa menikmati bareng-bareng dengan kami, ngopi bareng melalui online ya Pak Guru. Apalagi nanti kalau offline ketemu, wah keren ini Pak. Mungkin itu, monggo dilanjut Pak. Siap. Ada lagi yang dari rekan-rekan lain ingin menyampaikan aspirasi? Jadi sudah jam 17.30. Cukup? Ya, cukup ya. Jika demikian, terima kasih kepada DPD PPNI Kabupaten Jember, khususnya Pak Ketua dan Pak Sekretaris dan juga Divisi Infokom, yang mana atas kegiatan roadshow ini kami terpecahkan beberapa masalah ya, sehingga bisa menjadi lebih clear lagi, terutama terkait dengan akun tadi. Kemudian selanjutnya kami mohon bimbingan dari Bapak Ketua, Pak Sekretaris, dan juga semuanya, supaya DPK UDS menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian di sini semoga DPK UDS mampu memberikan kontribusi yang terbaik dalam mengisi pembangunan bersama dengan DPD PPNI Kabupaten Jember, sehingga kita dapat bersinergi menjadi lebih baik. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yuki. Acara selanjutnya, sebelum kita tutup roadshow DPD PPNI Kabupaten Jember ke DPK Universitas Dr. Subandi, mari kita berdoa bersama kepada Bapak Abdurrahman Wahid. Saya silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Mustaqim, Pak Masuri, dan Pak Yuki, dan teman-teman yang lain. Sebelum kita mengakhiri rapat pada hari ini, marilah kita tundukkan kepala kita agar apa yang kita rencanakan dan apa yang kita inginkan bisa terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Saya awal dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi namahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazad wa ziyadatan fil ilmi
وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdurrahman Wahid. Demikianlah serangkaian acara roadshow DPD PPNI Kabupaten Jember ke DPK Universitas Dr. Subandi. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini senantiasa dicatat sebagai amal ibadah untuk kita semua. Dan tentunya semoga PPNI semakin bercahaya. Saya selaku pembawa acara pada sore hari ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua DPD PPNI dan Bapak Sekretaris DPD PPNI yang sudah meluangkan waktu dan rawuh bersama-sama menuntaskan beberapa permasalahan di DPK Universitas Dr. Subandi. Sekian dari saya, mohon izin Bapak, kami tutup. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, nggih, Pak.